tes. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rifat Safiaska. Saya dari kelompok 9 Mekanika Teknik akan membahas jawaban dari soal 6.6. Jadi diketahui bahwa ada satu kerangka baja yang terdiri dari 5 baja. Lalu di titik baja di titik A ini dihubungkan dengan pin, sedangkan kalau yang di titik C itu dihubungkan dengan polok yang diberi kemiringan sudut sebesar theta. Lalu ada gaya eksternal di titik B berupa gaya vertikal ke bawah 4 kN dan gaya horizontal ke kanan di titik D dengan nilai 3 kN. Diketahui bahwa tetanya sendiri 30 derajat. Maka yang perlu kita cari adalah gaya-gaya di tiap baja ini, lalu tentukan apakah tiap gaya ini merupakan gaya tension atau gaya compression. Jadi pertama-tama kita akan membuat free body diagram terlebih dahulu, yang tentu saja terdiri dari kerangka baja ini. Nah, kita lihat bahwa di titik A ini sendiri, ini ada titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Kita lihat bahwa di titik A ini dihubungkan dengan pin, maka ada dua gaya yang bekerja, yaitu AX dan AY. Ini AY, ini AX. Lalu ada juga gaya yang bekerja pada titik C karena dihubungkan dengan roller, sehingga terjadi ada sebuah gaya CY yang tegak lurus dengan bidangnya. Kita tulis gaya-gaya eksternal tadi yang berupa 4 kN dan 3 kN. Nah, kita belum tahu sudut ini berapa. Kita misalkan bahwa ini sudut alfa. Karena ini segitiga sama kaki, maka di sini juga alfa. Nah, kita harus tahu bahwa berapa sudut yang bekerja di gaya CY ini. Jadi kita lihat. Jadi misalkan ada misalkan bahwa ini adalah roller dan ini adalah sumbu X kan. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini kan membentuk sudut 90 derajat. Lalu jika kita geser sebesar 30 derajat, saat ininya kita naikkan 30 derajat, maka ininya yang dari sini ikut naik 30 derajat. Maka sudut 3 tetanya 30 derajat itu berada di sini. Nah, oke. Lalu kita lihat kembali. Ini sendiri memiliki panjang 2 meter. Ini 1,5 meter. Ternyata sisi-sisi ini membentuk tipe Pitagoras, yaitu tipe Pitagoras 3, 4, dan 5 dengan sisi tegaknya 3, sisi datarnya 4, dan sisi miringnya 5. Di sini juga ada tipe Pitagoras 3, 4, 5. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita kalikan sisinya dengan kali 2, itu ini akan menjadi 3 meter, 4 meter, maka ini 5 meter. Jadi membentuk tipe Pitagoras tapi rasionya berbeda. Nah, oke. Didapat bahwa sin alfanya sendiri itu memiliki nilai 3/5, sedangkan cos alfanya itu 4/5. Oke. Pertama-tama kita cari dulu gaya pada support reaction-nya. Ini support reaction. Nah, pertama-tama karena ini adalah sebuah kasus equilibrium atau setimbang, maka terjadi sigma fx sama dengan 0. Maka ini ada gaya AX, lalu ada gaya 3 kN, lalu ada gaya CY, ukuran CY. Karena yang ditinjau adalah sumbu X, maka sin dikali sin 30 derajat.
maka AX dikurang CY dikali sin 30 derajat itu setengah sama dengan minus 3 kilonewton. Kita lanjut, pindah dulu karena belum ada info tambahan. Sigma FY sama dengan 0, maka AY lalu dikurang 4 kilonewton lalu ditambah CY karena naik dikali cos 30 derajat karena yang ditinjau adalah sumbu Y, lalu sudutnya sendiri berkaitan dengan sumbu Y, maka kita pakai cos sama dengan 0. Kita pindah ruas, AY ditambah CY kali setengah akar 3 sama dengan 4 kilonewton. Masih belum dapat, kita proses berlanjut. Kita tinjau momen gayanya. Kita ambil di titik A supaya gaya pada AX dan AY ini dapat kita hilangkan dulu sehingga kita fokus untuk mencari nilai gaya CY. Maka berlaku momen gaya pada titik A sama dengan 0. Maka kita anggap bahwa AX dan AY ini menghasilkan putaran searah jarum jam. Tapi karena jaraknya itu 0 meter, maka kita tulis begini, minus AX kali 0 dikurang AY kali 0. Nah, lalu ada gaya yang 4 kN ini. Karena gaya ini tegak lurus dengan baja AB yang panjang 2 meter, maka hasilnya minus 4 kali 2. Kenapa minus? Karena gaya 4 kN ini akan menghasilkan putaran searah jam-jam. Lalu kita tinjau gaya yang 3 kN ini. Kita lihat bahwa putarannya juga akan menghasilkan searah jam-jam sehingga minus juga. Karena gaya 3 kN ini tegak lurus dengan yang baja BD, maka dikalikan saja, jadi 3 dikali 1,5. Lalu ada gaya eksternal terakhir yaitu CY. Karena C ini kita analisis akan menghasilkan putaran berlawanan jam-jam, maka plus CY dikali. Nah, untuk menghasilkan putaran, maka gaya yang bekerja itu adalah gaya CY yang berada di sumbu Y. Maka nilai gaya CY pada yang di sumbu Y itu adalah CY dikali cos 30 derajat sama dengan 0. Jadi ini 0, ini 0, min 4 kali 2 min 8, min 3 kali 1,5 min 4,5, lalu ditambah CY dikali cos 30 derajat itu setengah akar 3 sama dengan 0. Maka CY kali setengah akar 3 sama dengan 12,5 kN. Setelah kita pindah ruas, lalu kita cari nilainya dengan kalkulator, dapat bahwa CY memiliki nilai 3,608 kN. Yang artinya CY ke atas, sumbu Y positif. Karena CY sudah dapat, kita dapat kembali ke dua persamaan di atas ini tadi. Kita cari AX dikurang CY. CY tadi memiliki nilai 3,608 kN dikali setengah sama dengan min 3 kN. Maka AX dikurang kita cek dulu hasil pembagiannya, dikurang 1,804 kN sama dengan min 3 kN. Maka setelah kita pindah ruas, didapat bahwa AX sama dengan min 1,196 kN. Nilainya negatif, yang artinya AX ini sendiri menuju ke sumbu X negatif. Lalu kita cari juga nilai AY-nya. Kita substitusi nilai CY tadi, AY ditambah 3,608 dikali setengah akar 3 sama dengan 4 kN. Maka didapat AY ditambah 3,125 kN sama dengan 4 kN. Setelah pindah ruas, dapat AY sama dengan 0,875 kN, menghasilkan nilai positif sehingga AY akan memberikan gaya ke arah sumbu Y positif.
Oke, gaya-gaya pada gaya-gaya reaksi supportnya sudah ada. Kita akan mencari gaya-gaya pada bajanya dengan menggunakan metode join. Ya. Oke. Method of join. Kita bebas meninjau join yang mana dulu. Kalau saya sendiri akan meninjau join titik A karena mungkin akan lebih mudah untuk didapat. Jadi kita bisa menggunakan join A dulu. Kita buat free body diagram versi join A nya sendiri. Sebelum itu kita misalkan bahwa semua gaya yang ada pada kerangka baja ini melakukan gaya tension. Jadi kita tulis assume that FAD, FBC, FBD, FCD are in tension. Maka kita gambarkan semua panah-panah dari kelima gaya ini itu keluar dari titik-titiknya. Jadi seperti ini. Kurang api. Mungkin taruh sini saja supaya terang. Oke. Ini ada gaya AX. Ini ada gaya AY, ini gaya FAD, dan ini gaya FAB. Kita ingat bahwa antara kedua gaya ini memiliki sudut alpha. Kita tinggal sumbu X terlebih dahulu, berlaku sigma Fx sama dengan 0. Maka minus AX ditambah FAB cos alpha ditambah FAB, oh ini FAD salah, tidak terlihat tadi, sama dengan 0. Maka sebelum kita bisa proses lebih lanjut, jadi kita coba tinjau sumbu Y nya dulu. Sigma FY sama dengan 0. Maka FAD sin alpha dikurang ditambah AY, karena AY nya ke atas, ditambah AY sama dengan 0. Maka FAD sin alpha tadi memiliki nilai 3/5 ditambah AY sendiri memiliki nilai 0,875 kilonewton sama dengan 0. Maka setelah proses pindah luas didapat bahwa FAD sama dengan minus 1,458 kilonewton. Karena tanda minus berarti menunjukkan bahwa gaya pada baja AD ini mengalami compression. Karena nilai FAD telah diketahui, kita dapat kembali ke sini. Kita substitusi nilai AX dan FAD nya. Jadi kita tulis minus 1,196 ditambah minus 1,458. Cos alpha sendiri memiliki nilai 4,5 ditambah FAB sama dengan 4/5, maksudnya 4/5. Jadi min 1,196 dikurang 1,458 tambah FAB sama dengan 0. Maka didapat hasil akhirnya FAB sama dengan 2,362 kilonewton. Karena tandanya positif, berarti FAB memang melakukan tension. Oke. Kita tinjau join C-nya. Kita buat terlebih dahulu free body diagramnya. Jadi kira-kira akan menjadi seperti ini.
ini FBC, ini FCD, dan ini CY tadi. Jadi ada dua sudut yang terbentuk. Di sini ada alfa dan di sini ada theta. Kita tinjau sumbu X terlebih dahulu, maka berlaku sigma Fx sama dengan 0. Maka minus FBC dikurang minus FCD dikali cos alpha dikurang lagi dengan CY dikali sin theta sama dengan 0. Nah, FBC dan FCD nya belum kita tahu, jadi kita pindah ke sigma FY terlebih dahulu. Sigma FY sama dengan 0. Maka karena FCD dan CY itu dua-duanya ke atas, maka FCD kali sin alpha ditambah CY kali cos theta sama dengan 0. FCD sin alpha nya sendiri itu 3/5 ditambah CY yang memiliki nilai 3,608 kN dikali cos theta. Cos theta sendiri memiliki nilai setengah akar 3 karena dari cos 30 aja. Maka FCD dikali 3/5 akan memiliki nilai agak susah, mungkin kita bisa langsung coba kalkulator. Hasilnya nanti bakal sama dengan minus 5,208 kN, yang artinya FCD ini mengalami gaya compression. Karena FCD telah kita dapat, maka kita dapat mencari FBC. Jadi kita substitusi saja, minus FBC dikurang minus 5,208 dikali cos alpha setengah akar 3 dikurang CY tadi. CY tadi memiliki nilai 3,608 dikali sin theta kali setengah itu sama dengan 0. Oh ya, FCD nya nih lupa sudah ya, sudah dikali setengah akar 3. Cos alpha ini maaf, ada koreksi, cos alpha nya 4/5. Maka didapat nanti minus FBC ini dikali 4/5. Maka kita lanjut, akan didapat ditambah 4,164 kN dikurang 1,824 kN sama dengan 0. Maka hasil akhirnya ialah FBC sama dengan 2,362 kN, yang artinya memang mengalami tension. Nah, untuk mencari nilai terakhir yaitu FBD, kita dapat memilih salah satu antara titik B ataupun titik D. Jadi agar lebih mudah kita coba titik B, join B. Nah, join B sendiri itu mudah karena memang semua gayanya tuh saling tegak lurus. Nah, seperti ini. Ini ada FAB, ini ada FBC, ini ada FBD, dan ini gaya 4 kN tadi. Maka berlaku sigma Fx itu sama dengan 0. Maka minus FAB ditambah FBC sama dengan 0. Maka FBC sama dengan FAB. Dan ternyata ini memang benar, karena FBC dan FAB memiliki nilai yang sama serta sama-sama tension. Jadi memang perhitungan kita sudah benar. Kita tinjau ke sigma FY yang memiliki nilai sama dengan 0. Maka FBD dikurang 4 kN sama dengan 0. Maka FBD sama dengan 4 kN. Karena positif,
artinya FBD mengalami tension. Jadi selesai rumus yang telah kita jalani. Kelima gayanya sudah kita dapat, yaitu FAB dengan nilai 2,362 kN yang mengalami tension, lalu FAD yang memiliki nilai 1,458 kN yang mengalami compression, lalu FBC yang memiliki nilai 2,362 kN yang mengalami tension, lalu FCD yang memiliki nilai 5,208 kN yang mengalami compression, dan terakhir ada FBD yang memiliki nilai 4 kN yang mengalami tension. Oke, untuk lebih jelas mungkin saya bisa dekatkan proses hasilnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan ada yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih.